Halo semua, kali ini akan sharing informasi mengenai cara interpretasi AGD. Analisa gas darah merupakan sebuah tes laboratorium untuk mengukur tingkat keasaman pH, oksigen, dan karbon dioksida di dalam darah. Darah yang diambil untuk pemeriksaan harus berasal dari pembuluh darah arteri. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat suatu gangguan pada pertukaran gas, terutama di paru-paru. Maka dari itu, yuk simak videonya biar kita bisa lebih memahami bagaimana cara menginterpretasikan AGD ini. Tips yang pertama yaitu kita harus mengetahui nilai normal komponen AGD. Untuk pH, normalnya berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Untuk PaCO2, agar mudah diingat, normalnya diambil dari angka di belakang koma dari nilai normal pH, yaitu 35 sampai 45. Dan untuk HCO3, nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Selanjutnya adalah menentukan posisi setiap komponen. Jika pH di bawah 3,5 berarti asidosis. Jika pH di atas 7,45 berarti alkalosis. Pada komponen PaCO2 merupakan kebalikan dari nilai pH, yaitu semakin tinggi nilai PaCO2 maka dia asidosis dan semakin kecil nilai PaCO2 maka nilainya alkalosis. HCO3 memiliki interpretasi yang sama dengan pH, yaitu apabila di bawah nilai normal dikatakan asidosis dan apabila berada di atas nilai normal dikatakan alkalosis. Jika kondisi setiap komponen sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan apakah kondisi tersebut termasuk ke dalam kondisi respiratorik atau metabolik. PaCO2 mengindikasikan kondisi respiratorik dan HCO3 mengindikasikan kondisi metabolik. Nah, kalau teman-teman sudah memahami poin-poin tadi, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil AGD menggunakan teknik tic-tac-toe. Caranya adalah kita perlu membuat garis di dalam sebuah kertas. Jika sudah mahir, maka teman-teman cukup dengan membayangkannya saja. Isi kotak tersebut dengan hasil analisa gas darah yang diperoleh. Sebagai contoh, misal kita memiliki hasil AGD dengan pH 7,26, PaCO2 32, HCO3 18. Nah, dengan kita mengetahui nilai normal AGD, maka kita bisa menentukan bahwa pH 7,26 kurang dari nilai normal yang berarti asidosis. Maka simpan pH di bawah kolom asidosis. Nilai PaCO2 yaitu 32 kurang dari normal, artinya adalah alkalosis, maka simpan PaCO2 di bawah kolom alkalosis. HCO3 yang bernilai 18 atau kurang dari normal artinya adalah asidosis. Maka simpan HCO3 di bawah kolom asidosis sehingga tabel tersebut akan terisi seperti ini. Selanjutnya adalah kita ambil kesimpulan dari hasil tersebut. Dalam poin ini teman-teman harus melihat nilai yang mana di antara PaCO2 dan HCO3 yang berada dalam satu kolom vertikal dengan nilai pH. Dalam contoh di atas, terlihat bahwa HCO3 berada dalam satu kolom vertikal dengan pH dan keduanya berada dalam keadaan asidosis. Ingat ya, bahwa HCO3 mengindikasikan keadaan metabolik, maka bisa kita simpulkan bahwa hasil analisa gas darah tersebut merujuk pada keadaan asidosis metabolik. Baik teman-teman, sudah paham kan caranya bagaimana menentukan kondisi AGD? Selanjutnya kita perlu tahu nih tingkat kompensasi AGD tersebut. Nilai kompensasi terdiri dari 3 tingkatan, yaitu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Berikut ini adalah rules-nya. Jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut terkompensasi penuh. Jika pH abnormal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut terkompensasi sebagian. Jika pH abnormal, kemudian salah satu dari PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka nilai AGD tersebut tidak terkompensasi. Sekarang kita balik lagi ke kasus tadi ya. Pada tabel ini nilai pH, PaCO2, dan HCO3 mengalami ketidaknormalan atau abnormal, maka nilainya disebut terkompensasi sebagian.
Kesimpulan dari kasus ini adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, gimana cara kita menginterpretasikan AGD ketika nilai pH-nya normal seperti kasus ini? pH 7,43, PaCO2 30, dan HCO3-nya 21. Maka pH 7,43 itu normal, simpan dalam kolom netral. PaCO2 30 yang artinya alkalosis, maka simpan PaCO2 dalam kolom alkalosis. Sedangkan HCO3-nya bernilai asidosis, maka simpan HCO3 dalam kolom asidosis. Oke, karena tingkat keasaman darah ditentukan oleh nilai pH, maka jika pH dalam keadaan normal, tentukanlah kecenderungan nilai normal tersebut. Apakah lebih cenderung dekat dengan kondisi asidosis atau cenderung lebih dekat dengan kondisi alkalosis. Dalam kasus tersebut, pH dalam keadaan normal namun lebih cenderung dekat dengan kondisi alkalosis, yaitu 7,43. Maka, dengan menggunakan metode Tik-Tak-Tu didapatkan gambaran sebagai berikut. Interpretasinya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Gimana teman-teman? Sudah paham kan gimana cara untuk menginterpretasikan AGD? Kalau sudah, jangan lupa pecahkan kasus berikut ini dan jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!